Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-'ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kemansia amil musa'adah, kamu qatam ketemu mama. Apa kabar pemirsa Al-Barra? Semoga antum selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan yang mana kita sudah ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam hal ini kita semua diharuskan untuk lebih semangat, lebih kuat lagi dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, dalam channel Al-Barra ini kami akan menyampaikan tausiah yang berkaitan dengan merindukan surga. Berbicara dengan surga, kita artinya berbicara mengenai akhirat. Merindukan surga artinya kita merindukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik surga. Merindukan surga artinya kita merindukan sang pemberi syafaat, yaitu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berbicara mengenai surga, kami akan menelisik dua tema yang berkaitan dengan Al-Quran dan sholawat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, bergegaslah kalian, bersemangatlah kalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk apa? Mencari maghfirah dari Allah. Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Dalam hal ini dijelaskan setelahnya. Siapa sih orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ialah mereka yang berinfak baik dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, yaitu mereka yang selalu memberikan maaf sesama manusia. Bulan Ramadan adalah momentum kita untuk menahan amarah. Berinfak, dalam hal ini zakat, dalam keadaan lapang dan sempit. Bersedekah dan saling memaafkan. Momentum Ramadan ialah bagi kita semua untuk saling memaafkan satu sama lain, terutama sudah mendekati akhir Ramadan. Bukan hanya saat Idul Fitri bagi kita memaafkan, saat Ramadan ialah saat yang paling spektakuler bagi kita semua untuk saling memaafkan. Karena sama-sama kita puasa, sama-sama kita melapangkan hati dan dada kita semua untuk saling memaafkan. Mudah-mudahan saling memaafkan kita menjadi salah satu syarat kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam berpuasa sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kita berpuasa untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Ya, takwa di sinilah menjadi syarat utama kita agar mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Namun, takwa bukan menjadi poros utama. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya kita masuk surga, umatnya Rasulullah masuk surga, makhluknya Allah Subhanahu wa taala masuk surga bukan karena amal, bukan karena takwanya saja, tapi ada satu syarat utama, yaitu
rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan masuk surga kalau kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakannya tidak akan masuk surga kecuali atas rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Menukil dari tausiahnya Gus Baha, dalam momentum ceramahnya Gus Baha menyampaikan ada dua kisah utama, yaitu ketika dua orang pemuda ini, satu orang pemuda ditakdirkan oleh Allah untuk masuk neraka, satunya lagi ditakdirkan masuk surga. Ketika Allah memerintahkan pemuda yang pertama, "Hei, kamu segera masuk neraka karena kamu banyak maksiat." Si pemuda ini bergegas, berlari, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, "Kenapa kamu bergegas? Padahal aku perintahkan kamu masuk neraka." "Ya Allah," katanya, "aku selama di dunia ini telah lalai akan perintahmu ya Allah. Aku telah mengacuhkan segala apa yang engkau haruskan. Aku telah putus asa atas apa yang telah engkau perintahkan. Tapi saat ini aku menyadari bahwasanya apa yang engkau perintahkan itu semua adalah berdampak baik bagiku. Saat ini aku bergegas. Aku tidak akan mengulangi lagi apa yang telah aku lakukan." Mendengar perkataan pemuda tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala merasa tertegun. Oh, hamaku ini merasa bertambah. Walaupun sudah di akhir hayatnya, walaupun telah meninggal, tapi karena ia merasa ini saatnya lah aku ingin mengambil rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya setelah ia melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya dalam surga. Namun pemuda yang satunya, ketika diperintahkan masuk surga, ia lambat. Ia sudah merasa bahwasanya ia sudah divonis masuk surga, sehingga dia santai saja. "Mengapa kau santai?" kata Allah Subhanahu wa ta'ala. "Aku sudah engkau voniskan masuk surga ya Allah. Aku sudah bangga atas apa yang aku lakukan." Allah mendengar tersebut, "Engkau bangga karena apa?" "Aku bangga masuk surga karena amalku," kata pemuda tersebut. "Kalau begitu, engkau masuk surga berdasarkan apa yang engkau lakukan, tidak selama-lamanya. Engkau beramal mungkin boleh jadi 40 tahun, boleh jadi 45 tahun, tapi aku tidak akan menjadikanmu masuk surga selama-lamanya. Kalau engkau berkata bahwasanya engkau masuk surga atas amalmu." Mendengar hal tersebut, pemuda tersebut langsung menengadah, langsung berserah diri. "Ya Allah, mohon maaf ya Allah, aku tidak bermaksud hal demikian." Kemudian pemuda tersebut dimasukkan surga. Mendengar cerita ini, kita sudah barang tentu memberikan bagi kita lebih semangat lagi. Walaupun boleh jadi saat ini saudara-saudara kita ada yang tidak berpuasa, saudara-saudara kita ada yang belum mendapatkan hidayah. Kita doakan mudah-mudahan di tahun-tahun yang selanjutnya ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Syafi'i dalam syairnya, beliau menyampaikan, "Laqad manantu ala qalbi bima'rifatin bi annakallahu dzul ala'i wal qudusi." Aku sungguh beruntung ya Allah. Hatiku ini sungguh gembira mengetahui bahwasanya engkau adalah zat pemberi nikmat dan zat yang maha suci. Artinya syarat pertamanya ialah kita harus bersyukur, merasa bahagia bahwasanya kita bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di syair selanjutnya, "Fa in tantakim minni falastu bi'aisin walau dakhaltu nafsi bijurmi jahannam." Kalaupun seandainya kesalahanku ini menjadikan aku masuk neraka, aku tidak akan pernah putus asa atas rahmatmu ya Allah, kata Imam Syafi'i. Falastu bi'aisin, aku tidak akan pernah merasa putus asa. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Wala tai'asu min rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena walaupun sampai akhir hayat kita, ketika kita yakin atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kita masih percaya bahwa kita masih akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, berkaitan dengan sholawat.
Pertama, kita tadi membahas tentang Al-Quran. Kedua, kita membahas tentang sholawat. Kami ingin bertanya kepada pemirsa Al-Bar, mana sih yang lebih utama, membaca Al-Quran atau bersolawat? Kita sebagai umatnya sudah barang tentu seringkali kita mengkalkulasikan, hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, aku ingin berpuasa hari ini agar aku mendapatkan pahala sekian-sekian. Aku ingin sholat tahajud agar aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kami tanyakan, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran atau bersolawat? Kami mengira, sudah barang tentu sebagian dari kita mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran lebih utama. Kami mengatakan bukan baik membaca Al-Quran atau salawat, tapi mana yang lebih afdal ya. Kami mendapatkan ilmu dari guru kami, dalam hal ini seorang senior ya di VCINU, namanya Gus Alvin. Beliau mendengar langsung ceramahnya Amirul Mukminin fil Hadis, Syekh Ibrahim Abdul Ba'id Al-Katani. Dalam satu ceramahnya beliau bertanya, mana sih yang lebih utama, membaca Al-Quran atau berselawat? Beliau menyampaikan bahwasanya yang lebih utama ialah membaca salawat. Mengapa demikian? Padahal Rasulullah SAW sampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu biha asyru amthaliha. Walam aqul alif lam harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal fa harf. Satu huruf dibalas dengan apa? 10 kebaikan. Tapi ketika kita membaca salawat, apa kata Rasulullah SAW? Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepadanya 10 kali. Apa salawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk? Ialah rahmat. Artinya kita membaca Al-Quran 1 kali, 1 huruf, Allah balas 10 kebaikan. Tapi 1 salawat Allah kasih kita 10 rahmat. Tadi di awal kita sampaikan bahwasanya syarat kita masuk surga ialah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita salawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Bagaimana yang salawat 100 kali, Allah balas 1000 kali. Bagaimana yang 1 harinya 1000 kali, Allah balas berjuta-juta rahmat. Sudah barang tentu itu adalah bisyarah bagi kita semua, kabar gembira bahwasanya dengan bersalawat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan curahan rahmat kepada kita. Apa sih konklusi ini semua ataupun kesinambungan semuanya? Artinya baik kita membaca sholawat, baik kita membaca Al-Quran, kedua-duanya mendapatkan kebaikan. Tapi alangkah baiknya kita hari ini bersalawat, kita hari ini membaca Al-Quran. Jadi kebaikan kita dapat, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pun dapat. Salawatnya yang diajarkan oleh Syekhina Khalil agar kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang solehin. Sampaikannya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan salawat kami dijadikan sebagai orang yang berilmu baik secara zahir dan batin. Wa tahsyuruna bi ibadika sholihin, dan kumpulkan kami ya Allah bersama dengan orang-orang yang soleh fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salat Jumat di Masjid Al-Azhar, salat Id di Masjid Al-Fatih. Mudah-mudahan kita mendapat barakat Lailatul Qadar sebagai pembersih jasmani dan rohani. Itulah yang dapat kami sampaikan pada momentum kali ini. Mudah-mudahan akhir Ramadan ini menjadikan kita semua lebih bersemangat menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang baik itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan atau terbatas-batasnya kalam kami, sebagai bentuk kami ini fakir, sebagai bentuk kami adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak luput dari salah dan khilaf. Akhirul kalam, wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.